Hello everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Ulfa Alifah di video daily vlog aku, cerita-cerita tentang kegiatan aku sehari-hari. Thank you so much buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga betah nonton sampai akhir ya. Ini adalah video terakhir aku di rumah sebelum aku harus kembali ke perantauan. Jadi ini H-1 aku kembali ke Bogor ya. Aku sempetin dulu buat main ke Telomoyo karena emang aku udah lama banget pengen kesini. Jadi ini adalah wisata gunung yang bisa didaki sampai puncaknya itu pakai motor. Gunung Telomoyo ini terletak di Kecamatan Getasan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Aku kesini itu niatnya mau ngejar sunrise ya, tapi ternyata ya tidak sesuai ekspektasi. Tadi aku berangkat itu sebelum subuh dan aku sempat sholat subuh juga di jalan. Tadi waktu sampai sini lumayan ada sunrise-nya itu kelihatan sebentar, tapi ternyata dia nggak lama, habis itu langsung kabut banget. Ini karena kabutnya nggak hilang-hilang, jadi aku memutuskan buat aku tinggal makan dulu, aku sarapan dulu. Berharap ya setelah kita makan itu kita bakal dapet cerah, kabutnya itu hilang. Tapi ternyata ya ini kabutnya nggak hilang sampai kita pulang. Jadi di sini aku pesen Indomie rebus sama kopi. Karena ya aku lumayan ngantuk. Semalam tuh aku tidur cuma beberapa jam aja dan aku tadi pagi-pagi harus udah berangkat. Ya demi ngejar view, karena ini tuh kalau misalnya kebuka, kalau kita lagi dapet cerah, viewnya itu bagus banget. Kita bisa ngeliat Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan Gunung Ungaran dari puncak Telomoyo. Cuma ya nggak apa-apa, walaupun nggak sesuai ekspektasi, aku tetap happy aku pernah kesini, dan berarti next time aku harus kesini lagi, harus dapat view yang cerah. Ya namanya gunung itu cuacanya emang gak bisa ditebak. Jadi ya untung-untungan sih sebenarnya. Makanya beruntung banget buat orang-orang yang baru pertama kali kesini terus langsung dapetin view cerah. Awalnya ekspektasi aku juga bakal dapet cerah kayak orang-orang, bisa foto dengan view Gunung Merbabu yang sangat jelas. Tapi ternyata terbalik dengan ekspektasi aku. Awalnya aku sempat sedih, aku kecewa gitu, tapi ya gimana lagi gitu, udah terlanjur sampai sini dan ternyata aku tungguin itu lama banget. Dia kabutnya benar-benar gak hilang. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar full tembok putih. Padahal ini tuh udah lumayan siang, sekitar jam 9 atau setengah 10-an. Setelah selesai aku makan tadi, aku coba turun ke bawah dan ternyata ya masih kayak gini keadaannya. Terus aku kan pengen foto-foto tadinya, tapi nunggu viewnya nggak cerah-cerah. Terus akhirnya ya udah aku coba maksain foto-foto aja, dan ternyata not bad sih. Ya kayak nggak dapet view tapi tetap estetik nggak sih dengan kabut kayak gini. Aku sempetin juga tag video untuk di reels dan ternyata hasilnya tuh bagus. Dia kayak syahdu gitu dengan kabut-kabut yang lumayan tebel gini. Dan ternyata abis ini aku malah kesenengan dong dengan hasilnya. Setelah puas foto-foto dan tag video, aku langsung pulang. Tapi pas kita lewat jalan pulang itu sampai bawah, ternyata ada spot yang bagus. Akhirnya kita berhenti dulu di sini untuk tag foto dan video. Dan di sini tuh ternyata ada air terjunnya gitu loh. Dan air terjun ini posisinya benar-benar di pinggir jalan banget. Jadi kita nggak perlu trekking dan masuk-masuk gitu untuk sampai di air terjunnya ini. Dan di sini tuh ada bekas patung naga gitu. Katanya dulu tuh ikoniknya di Jalan Telomoyo ini. Tapi pas aku kesini tuh udah nggak ada, udah tinggal rubuhannya aja. Tapi air terjunnya masih bagus banget sih menurut aku. Di sini udaranya juga masih seger banget dan agak bawah ini udah lumayan cerah, tapi ya masih berkabut dikit sih.
Sebenarnya aku masih betah di sini, aku masih pengen foto-foto dan aku masih kayak penasaran gitu loh, ini tuh bakal hilangnya di jam berapa. Dan aku sempat juga nanya-nanya ke ibu-ibu yang penjaga warung di atas tadi, katanya kalau udah kayak gini tuh bisa sampai siang atau sore gitu. Sedangkan aku nggak mau nunggu, kayak aku udah pengen tidur, aku pengen pulang. Jadi ya ini kita juga turun udah lumayan siang sih. Tapi ya udahlah ya, yang ini kita ikhlasin aja karena emang gak ada tanda-tanda untuk cerah. Nanti next time kita balik lagi ke sini. Sebenarnya ini tuh jaraknya nggak jauh dari rumah aku, sekitar 1 jaman kayaknya udah sampai sih. Cuma ya karena setiap aku pulang itu susah untuk cari waktunya, karena kan aku pulang nggak lama dan harus bagi-bagi waktu juga untuk silaturahmi ke rumah-rumah saudara. Jadinya kalau untuk main itu aku jarang bisa gitu. Jadi memang benar-benar harus nyempetin baru aku bisa main. Padahal sebenarnya banyak banget loh tempat-tempat bagus yang pengen aku kunjungin. Tapi ya gitu, kadang dia tuh cuma nangkring aja kan di wishlist yang nggak tahu kapan bisa ke checklist. BTW hobiku memang traveling, jadi aku suka ngeliat tempat-tempat bagus di sosmed. Abis itu aku masukin wishlist ke tempat yang pengen aku kunjungin. Terus next time kalau aku lagi bisa, aku bakal kesana gitu. Pokoknya aku bakal happy banget kalau aku bisa ngunjungin tempat-tempat bagus, terus sejuk kayak gitu. Itu adalah healingnya aku. Dan ini videonya aku lanjut di keesokan paginya, hari dimana aku harus kembali ke Bogor. Dan ini adalah marmut-marmutnya adik aku yang dipelihara sama dia. Aku selama di rumah seneng banget ngeliatin dia terus ngasih makan gitu karena lucu-lucu banget. Dan salah satu yang bikin aku happy di rumah adalah selama aku di rumah itu langitnya cerah banget kayak gini. Lanjut, ini aku berangkat ke halte buat naik bis ke Semarang. Aku dianterin sama bapak aku sama adik aku. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh langitnya bener-bener cerah banget. Dan selama aku di rumah itu langitnya kayak gini terus. Aku happy banget karena ya aku jarang-jarang kan bisa ngelihat langit bagus kayak gini di Bogor, karena di Bogor itu lebih sering hujan gitu. Jadi aku banyak mengabadikan video-video langit itu buat aku lihat nanti, karena ngelihat langit kayak gini aja tuh udah bikin aku happy tahu. Ada yang sama juga gak sih? Happy hanya karena ngelihat langit bagus atau ngelihat sunrise atau sunset. Itu tuh definisi bahagia adalah kita yang menciptakan, dan bahagia itu gak harus mahal, iya gak sih? Oke, gak kerasa aku udah sampai di halte bisnya. Tadi aku dianterin sama bapak aku, tapi aku langsung ditinggal. Dan sekarang aku lagi nunggu bisnya datang. Aku naik bis yang jurusan Solo Semarang. Aku mau ke Semarang karena aku naik keretanya itu dari Semarang. Gak lama nunggu, akhirnya bisnya datang juga. Dan ini aku udah di dalam bis, dan kondisi bisnya itu ternyata rame banget. Dan tiba-tiba aja aku udah di dalam kereta. Jadi tiket aku itu jam 12 teng, dan tadi aku sampai di stasiun itu sekitar jam 12 kurang sedikit. Jadi aku gak ada record sama sekali waktu di stasiunnya. Dan ini aku udah di perjalanan menuju Bogor. Jadi tadi aku berangkat dari stasiun Poncol dan aku bakal berhenti di stasiun Pasar Senen. Habis itu aku bakal lanjut pakai KRL menuju stasiun Bojonggede untuk sampai ke tempat aku. Sumpah ya, perjalanan dari kampung menuju ke perantauan lagi tuh rasanya bener-bener nano-nano banget. Kayak ada rasa gagal move on gitu di perjalanan. Jadi selama di perjalanan aku cuma ngeliatin sawah-sawah, ngeliatin keluar jendela sambil ngelamun kayak ini beneran ya aku udah harus kembali lagi gitu. Kayak sedih karena bakal setahun lagi aku baru bisa pulang. Oh iya, aku mau ngejelasin kenapa tadi bapak aku nganterin ke halte dan habis itu aku langsung ditinggal. Takutnya kalian kayak mikir, kok bapaknya ninggalin gitu aja sih gitu, nggak ditemenin sampai dapat bis. Jadi bapak aku itu buru-buru ya, karena habis nganterin aku itu mau langsung
silaturahmi, lanjut silaturahmi ke rumah teman-temannya, karena ini kan masih suasana lebaran ya waktu itu. Dan emang aku juga sih yang minta ke bapak aku, kata aku udah pak nggak apa-apa tinggal aja, karena di rumah ibu aku juga nungguin bapak aku, jadi biar bapak aku juga nggak kesiangan. Oh iya, aku juga seneng banget karena ini kali pertamanya aku naik kereta di siang hari. Jadi aku bisa ngeliat pemandangan di luar kereta, dan ternyata selama ini aku ngelewatin sawah-sawah yang bagus banget. Tapi aku nggak pernah ngeliat karena selama ini aku perjalanan pulang itu selalu malam. Maaf ya guys, kalau makin kesini suara aku makin gak enak didengar. Jadi emang aku kan voice overnya tuh gak langsung selesai, aku cicil-cicil. Dan ini aku lanjut, ini udah malam banget. Dan ini kalau misalnya kalian notice itu ada suara takbiran. Jadi aku voice overnya itu memang lagi malam takbir ya, besok banget itu Idul Adha. Tapi memang aku udah pengen nyelesain editan aku kan. Besok aku bakal ngonten lagi yang gak late post. Dan insya Allah besok aku bakal ngonten untuk kegiatan aku di Idul Adha ini. Kebiasaan aku kalau naik kereta yaitu selalu pesen mie torikara, karena ini tuh enak banget dimakan waktu di kereta. Dan aku memang belum makan juga, jadi emang lapar banget. Jadi ya udah aku pesan aja. Alhamdulillah, nggak kerasa kereta aku udah sampai di stasiun Pasar Senen, tujuan paling akhir. Dan ini aku lagi keluar kereta. Terus habis ini tadinya aku mau lanjut ke musola ya, aku mau istirahat sebentar. Tapi ternyata untuk KRL-nya itu udah datang, jadi aku langsung naik aja untuk ganti ke KRL. So, sampai sini dulu videonya. Thank you for watching guys. See you next vlog. Bye bye.